Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أشهد أن لا إله فيا إخواني الكرام اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Idul Adha yang saya hormati, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan bersama-sama salat Idul Adha yang telah kita lakukan bersama, yang mana setiap bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan dua hal. Yang pertama yaitu Idul Adha, yang kedua ibadah haji. Kenapa setiap bulan Dzulhijjah kita disyariatkan melaksanakan Idul Adha atau Idul Kurban? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya yang bernama Ismail untuk disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang kami hormati, yang kedua melaksanakan perintah Allah yaitu ibadah haji, karena pada bulan Dzulhijjah atau bulan haji rentetan pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, yang mana sekarang jamaah haji insyaallah sedang melakukan ibadahnya untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Mereka berkumpul di Mina demi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah hajinya. Kita umat Islam di sini juga diperintah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, diperintah untuk bersama-sama melaksanakan Idul Kurban atau Idul Adha di rumahnya masing-masing. Jamaah salat Idul Adha yang saya hormati, dari dua syariat atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Idul Kurban, Idul Adha dan ibadah haji, semua berangkat dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Setelah putranya menginjak dewasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam
minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Maka ketika anak itu yakni Ismail alaihissalam sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama abahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berkata atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Inni ara fil manami anni adbahuka. Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kalimat ya bunayya, wahai anakku. Ini sekaligus pelajaran buat kita semua agar memanggil anak kandung dengan sebutan yang sekiranya indah atau senang didengar, bukan sebutan namanya, tapi ya bunayya, wahai anakku, wahai sayangku. Inni ara fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya saya bermimpi menyembelih kamu. Pandur madza taro, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu nak. Qala, maka Ismail menjawab, ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar, menerima apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam ini adalah yang pertama yang perlu diketahui bahwa selama 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, istrinya yaitu Siti Sarah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak dengan doanya yang tidak asing lagi, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim doa ini Nabi Ibrahim lakukan selama 86 tahun. Setelah 86 tahun Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya atau doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk beristri lagi, yaitu dengan Siti Hajar. Karena selama Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah istri pertamanya tidak dikarunia anak, maka cara Allah Ta'ala mengabulkan menerima doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan beristri lagi, yaitu tapi ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan beristri Siti Hajar. Alhamdulillah, setelah Nabi Ibrahim kawin dengan Siti Hajar, dikarunia anak yang bernama Ismail alaihissalam. Para jemaah Idul Adha yang kami hormati, setelah Nabi Ismail alaihissalam seperti yang telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, setelah menginjak usia bisa berusaha, yakni menginjak dewasa, Nabi Ismail alaihissalam tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Ismail, memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya, untuk mengorbankan anaknya agar disembelih. Ini semata untuk menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk menguji imannya Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim melaksanakannya
Cuman sebelum Nabi Ibrahim melaksanakannya, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat ragu dengan mimpinya, apakah ini betul dari Allah Subhanahu wa taala atau dari syaitan. Makanya pada waktu itu tepat tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah, hari di mana Nabi Ibrahim masih meragukan mimpinya, apakah mimpi untuk menyembelih Ismail itu nyata dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya dari syaitan. Akhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, mimpi lagi Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu betul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim berangkat menuju putranya untuk menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Idul Adha yang kami hormati, Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga pelajaran buat kita semua. Sekian lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan seorang anak selama 86 tahun kawin bersama Siti Sarah, tidak dikaruniai anak, berdoa terus berdoa, tidak berputus asa Nabi Ibrahim. Ternyata setelah punya anak tiba-tiba diperintah oleh Allah untuk disembelih. Ini tidak masuk akal menurut kita semua, tapi ini perintah Allah. Perintah Allah itu tidak harus masuk akal. Apa semua yang diperintah oleh Allah, maka kita umat Islam wajib melaksanakannya, termasuk apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada putranya yang bernama Ismail. Apa tanggapannya Ismail? Sebelumnya Nabi Ibrahim bermusyawarah dulu, tidak langsung memaksa atas kehendak Allah, tidak, tapi bagaimana pendapatmu nak, ini perintah Allah. Ternyata anaknya sesuai dengan doa Nabi Ibrahim menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh tentunya selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan perintah kedua orang tuanya. Ternyata keluar dari lisannya Nabi Ismail alaihissalam dengan kata, ya abatif al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Ini jawaban cerdas dari Nabi Ismail alaihissalam, dan tidak ada keraguan sedikit pun dan tidak ada rasa takut sedikit pun di hati Nabi Ismail alaihissalam. Termasuk Nabi Ibrahim yang akan memohon ampun kepada Allah agar dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi Ibrahim walaupun diusir oleh ayahnya, tapi tetap Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan ayahnya tetap berbuat baik kepada ayahnya. Ini yang contoh yang bisa kita ambil pelajaran. Sejelek apapun orang tua kita, itu tetap orang tua kita. Kita tetap wajib berbuat baik kepadanya. Jamaah Idul Adha yang kami hormati, termasuk ujian saat ini di masa musim ini corona, sehingga kalian semua tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan orang tuanya, untuk menjaga keselamatan bersama-sama. Ini termasuk bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima, yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Jamaah Idul Adha yang kami hormati, ada beberapa hikmah yang kita ambil dari pelajaran ini. Yang pertama, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat, walaupun harus mengorbankan perasaan yang sangat rindu, perasaan yang sangat luar biasa yang memang sebelumnya diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anak, walaupun sangat rindu, walaupun sangat dicintai anak Ismail, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim rela mengorbankannya, rela melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus dinomorsatukan daripada perintah yang lain. Selama masih ada perintah Allah, maka wajib kita melaksanakannya. Dari perintah orang lain, perintah guru, perintah orang tua, kalau sekiranya perintah guru dan perintah orang tua itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menomorsatukan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, kesabarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan ketabahannya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup ini penuh dengan ujian yang kita harus hadapi dengan kesabaran. Karena tanpa kesabaran maka ujian itu tidak akan sukses. Karena as-sabru miftahun najah. Sabar itu adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Nabi Ibrahim sukses menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak-anakku sekalian tidak bisa bertemu langsung, bergembira bersama, bertatap muka dengan orang tua kalian, keluarga kalian. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesabaran. Juga begitu juga kedua orang tua kalian, keluarga kalian. Amin Allahumma amin. Jemaah Adha yang kami hormati, inilah perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang bisa dijadikan contoh oleh kita umat Islam semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.